Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Sofi berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka untuk sementara pada awal tahun ajaran baru ini kita akan memulai pembelajaran dengan metode daring. Jadi kita hanya bertemu virtual seperti ini, seperti dulu waktu tahun ajaran baru awal-awal tahun kemarin ketika kalian kelas 7. Nah anak-anak, marilah kita semua berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas seperti biasanya. Anak-anak, tolong sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kalian persiapkan buku pelajaran dan juga alat tulis beserta buku tulis untuk memudahkan kalian dalam mencatat hal-hal penting yang akan saya sampaikan nanti. Ketika kalian belum punya atau belum meminjam buku PPKN ini, kalian bisa menggunakan buku digital atau digital book yang kalian biasanya pinjam di Ganika Digital. Nah, tolong sekarang kalian buka di bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, halaman 1 sampai dengan halaman 5. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, mari kita mulai belajar bab 1 dengan judul memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jangan lupa kalian sambil menyimak e-book maupun buku paket di halaman 1 sampai 5. Dan persiapkan juga buku beserta alat tulis untuk meresum bagian-bagian penting yang akan saya jelaskan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti dari Pancasila. Nah anak-anak, coba ingatkah kalian bagaimana proses perumusan dan pengesahan Pancasila? Ketika kita mempelajari pada kelas 7, kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Bagaimana proses perumusan sampai disahkannya Pancasila. Kalian tentu ingat kan? Perumusan Pancasila diawali pada sidang BPUPKI yang pertama. Sedangkan Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Kalian bisa sambil flashback dan mengingat-ingat kembali, juga membuka catatan di kelas 7. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Jadi, fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini berfungsi agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Sedangkan fungsi dan peranan Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, di mana Pancasila di sini berfungsi memberikan ciri khas bangsa Indonesia sehingga berbeda dengan bangsa yang lain.
Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang artinya adalah Pancasila itu berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, semua hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila itu pada awalnya dibentuk atau dirumuskan itu sebagai perjanjian bersama rakyat. Kalian tentu ingat ketika perumusan Pancasila ada 3 tokoh proklamasi yang mengemukakan pendapatnya tentang Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sedangkan fungsi dan peranan Pancasila yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila di sini berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kalian tentu ingat tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Fungsi dan peranan Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, fungsi dan peranan Pancasila itu adalah Pancasila sebagai modal pembangunan, di mana Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, anak-anak, itu tadi fungsi dan peranan Pancasila. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, dapat kita tarik simpulan bahwa fungsi dan peranan Pancasila itu ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Pancasila sebagai modal pembangunan. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita yang pertama ini. Sekarang coba kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan kalian bisa melakukan literasi di buku paket maupun e-book halaman 1-5. Coba kalian buat kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan dari materi Ibu yang pertama ini. Kalian salin di buku tugas. Besok ketika kita sudah bertatap muka, Ibu akan mengecek tugas kalian. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.